Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya. Kita akan kembali merayakan dan menikmati Minggu Advent ketiga tahun ini. Dan pada tanggal 11 Desember, kita juga memperingati sebagai hari ulang tahun PPGT. Dan bahkan pada pelayanan kita pada hari ini adalah sebagian dari anak-anak pemuda Gereja Toraja, Jemaat Ramah. Untuk itu, sebagai anak-anak Allah, kita akan dituntun oleh firman Tuhan dalam tema Terang sudah datang, bertobatlah. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 81. Ayat yang pertama dan yang kedua, "O datanglah Immanuel." Jemaat kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Akuilah di hadapan Tuhan.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari kitab Yoel pasal 2 ayat, dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berjalanlah dalam terang itu. Kita akan bersama-sama bermazmur kepada Tuhan dengan membaca Mazmur pasalnya yang ke-126, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, secara responsorial. Mazmur pasalnya yang ke-126, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu kita berkatalah, orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan sorak-sorai. orang yang berjalan maju dengan menangis, Menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini dalam minggu Advent yang ketiga. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4 dan pasal 8 ayat 11 sampai 15. Pembacaan yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu menyembah dan memuliakan Engkau, itu semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami sepanjang minggu, dan saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami bersyukur kepadamu menyembah dan memuliakan Engkau dan akan mendengarkan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mendengarkan dengan baik, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang pertama terambil dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat, dan Yesaya 8 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15.
Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Yesaya 8 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, yang kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap, dan tertawan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kedua di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Maranatha. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 28.
Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan ayat 19 sampai 20. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang akan datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian Injil Kristus. Shalom. Salam sehat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur pada saat ini bahwa kita kembali boleh bersama-sama menikmati persekutuan, menyembah dan memuliakan Tuhan, baik kita yang ada di ruang ibadah ini maupun kita yang ada di rumah. Tema renungan kita pada hari ini dalam minggu Advent yang ketiga, terang sudah datang, bertobatlah. Terang sudah datang, bertobatlah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kalau kita membaca Injil Matius, Injil Markus dan Injil Lukas, di situ dicatat berita atau peristiwa kelahiran Yesus menjadi manusia. Namun dalam Injil Yohanes menjadi bacaan kita pada hari ini, di situ dimulai tentang firman yang menjadi manusia. Dalam ayat 1 sampai 4 kita melihat bahwa Yohanes pertama-tama berbicara tentang firman, dan firman itu disebut sebagai terang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Injil Yohanes ini memiliki kemiripan dengan Kejadian. Mengisahkan tentang penciptaan. Kedua-duanya dimulai dengan dua kata yang sama, yaitu pada mulanya. Dalam kitab Kejadian dimulai dengan pada mulanya, dan dalam Injil Yohanes dimulai dengan pada mulanya, menceritakan sebuah awal kisah penciptaan.
Dan dalam penciptaan Allah berfirman, maka jadilah. Jadi sementara dalam Injil Yohanes, firman itu dijelaskan sebagai kepribadian Allah yang menjadi manusia. Ini bisa kita bandingkan ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jika dalam kitab Kejadian Allah yang menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, maka dalam Injil Yohanes Allah sendiri yang mengambil, yang menjadi rupa manusia. Dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah menjadi manusia. Allah sendiri yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Melalui tubuh Yesus yang kelihatan ini, yang lahir dari Maria, yang hidup, kita melihat firman. Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Itu berarti bahwa firman itu adalah Allah tetap bersama-sama dengan Allah. Yohanes mau meyakinkan kita saudara-saudara bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus sendiri berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bahkan ia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus mau mengatakan bahwa dia adalah Allah. Yohanes menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang mencipta. Namun sulit dikenal oleh manusia. Ketika Allah menjadi manusia, manusia tidak mengenalnya. Mengapa? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga manusia ada dalam kegelapan. Sulit untuk melihat terang. Maka Yesus datang yang adalah terang itu ke dalam dunia. Dan manusia tidak mengenalnya. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa manusia itu sungguh-sungguh jatuh begitu dalam ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pemilihan atau pengutusan Yohanes mendahului kedatangan Kristus. Ini merupakan cara Allah untuk mempersiapkan umat manusia, mempersiapkan dunia agar memiliki kesiapan yang sungguh, kemampuan untuk mengenal Allah dalam Yesus Kristus yang telah datang dalam wujud manusia yang adalah terang dunia. Dikatakan bahwa terang itu datang dan bercahaya, memberi cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Namun saudara-saudara, manusia yang diwakili oleh imam-imam yang datang kepada Yohanes, yang mengutus utusannya,
justru tertarik untuk mengenal Yohanes. Dalam pembacaan kita berkali-kali bertanya, siapakah engkau? Jelaskan siapakah engkau. Dia mau mengenal Yohanes. Ketika mendengarkan pemberitaan Yohanes, bahwa mereka orang-orang Yahudi pada saat itu memang tertindas dan merindukan kelepasan dan keselamatan dari tekanan penderitaan. Mereka menanti-nantikan juru selamat Mesias. Dan pemberitaan Yohanes membuat mereka tertarik. Mereka datang kepada Yohanes mengira bahwa inilah Mesias. Dalam hal ini, peran Yohanes begitu penting. Peran Yohanes begitu penting untuk menjelaskan bahwa dia hanya perintis untuk menyerukan berita pertobatan agar manusia dapat mengenal Yesus. Jadi Yohanes menjelaskan betapa tidak layaknya dirinya, bahkan sekedar membuka tali kasutnya saja. Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Membuka tali kasut itu tugas seorang hamba. Membuka tali kasut tuannya. Kalau Yohanes menempatkan dirinya sebagai hamba, berarti dia layak membuka tali kasut Yesus, Mesias. Tapi dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia menempatkan dirinya serendah-rendahnya, ketidaklayakannya. Ketidaklayakan kita karena dosa. Ini juga mau menggambarkan bagaimana kemuliaan Kristus. Bagaimana kemuliaan Yesus yang telah menjadi manusia. Bahwa dia Allah yang mulia menjadi manusia lebih mulia dari tuan-tuan atau raja-raja dunia. Kalau dia adalah raja melebihi raja dunia. Dan Yohanes juga menjelaskan bahwa ia hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda sebuah pertobatan adalah baptisan. Hari ini akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak kita Keilo, ya. Menjadi tanda dan meterai sebagai anak-anak Allah, menjadi tanda dan meterai bahwa kita telah meninggalkan dosa, kita bertobat berarti berbalik, meninggalkan kehidupan yang lama, berbalik, mengarahkan kehidupan kita kepada Allah, hidup dalam pertobatan. Sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Yohanes mau mengatakan bahwa baptisan yang ia lakukan sebagai tanda pertobatan. Tetapi kuasa Yesus melampaui hal itu. Bahwa Yesus menyelamatkan. Yesuslah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Allah telah datang ke dalam dunia menjadi manusia dan diam di antara manusia. Namun manusia tidak mengenalnya karena dosa. Karena itu dibutuhkan sikap rendah hati. Kerendahan hati
mengakui dosa-dosa kita dan ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Ketidaklayakan kita untuk menyambut Allah. Sehingga Allah yang berkuasa mengampuni dosa kita akan mengampuni dosa kita dan melayakkan kita. Dan Ia telah melakukannya dengan sempurna di kayu salib. Menanggung seluruh hukuman dosa kita, mati dan bangkit. Dan keselamatan itu ditawarkan kepada kita. Kita diajak, dipanggil untuk merespon kasih dan pengorbanan Allah itu dengan sikap pertobatan yang sungguh. Yang kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu dengan mengenal Allah, percaya kepadanya, dan mengandalkan Allah satu-satunya dalam kehidupan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ada ungkapan yang mengatakan pohon dikenal dari buahnya. Sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang telah bertobat, yang telah menikmati keselamatan, kita dipanggil untuk menampakkan buah-buah yang baik dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Tanggal 11 Desember kita peringati sebagai hari ulang tahun PPGT. Tahun ini PPGT berulang tahun yang ke-58. Ya. Moto kader siap utus. Ya. Anak-anak kita PPGT adalah warga gereja yang siap untuk diutus memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Sebagai kader siap utus, itu berarti bahwa kehidupan kita menjadi surat yang dibaca oleh orang lain. Menjadi surat yang dibaca oleh dunia ini. Karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan. Hidup di masa muda untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup kita dengan melakukan hal di mana banyak orang tidak lagi menghargai dirinya, kesucian dirinya. Bahkan sekarang tren yang sejenis, ya, narkoba, dan banyak lagi yang bisa merusak masa depan kita sebagai orang-orang muda, sebagai kader siap utus, ketika kita tidak sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, menanti kasih karunia-Nya, Roh Kudus-Nya memimpin kita. Ada banyak tantangan-tantangan untuk menata masa depan kita. Tidak mudah kehidupan saat ini. Ketika kita tidak kuat, ya, kita akan tiba pada keputusasaan menjalani kehidupan. Terlebih dalam kondisi saat ini. Banyak persoalan-persoalan yang menekan kita, menekan anak-anak kita. Sebagai orang-orang muda, ya, kita harus tetap yakin bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua perkara masalah ada jalan keluarnya. Ketika kita memperhadapkannya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi pemuda yang kuat, yang teguh di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan. Maka moto kader siap utus sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Kita diutus menjadi seorang yang kuat untuk memberitakan Injil damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, bersukacitalah senantiasa, kata Paulus, dalam sepanjang hidupmu, sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersukacita, karena Allah yang adalah firman yang tidak kelihatan itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, menjadi nyata dalam kehidupan kita, menjumpai kehidupan kita, menjumpai kehidupan saudara dan saya. Karena itu kita dipanggil untuk taat dan setia pada firman Tuhan, Putra Natal itu. Kita meneladani Kristus dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi berkat. Marilah dalam minggu Advent yang ketiga ini kita sungguh-sungguh mengakui setiap dosa kita dalam pertobatan yang sungguh, dan kita dilayakkan untuk menanti kedatangannya. Terimalah Dia, maka kita akan menikmati keselamatan. Ini berita sukacita sepanjang masa dan ditandai dengan simbol lilin Advent, ya. Lilin Advent yang ketiga berwarna pink, ya. Itu menandakan simbol sukacita. Kedatangan Kristus membawa sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, kita telah memasuki minggu Advent yang ketiga. Mari kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Mengatakan kepada Tuhan bahwa sungguh Tuhan, kami bersalah. Ampunilah kami. Dan pertobatan itu kita nyatakan dalam kehidupan kita lewat seluruh perilaku hidup kita, sehingga kita dilayakkan menanti kedatangan Tuhan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati hari ulang tahun PPGT. Untuk itu, sebagai simbolisasi ulang tahun PPGT yang ke-58, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mars PPGT.
Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam nats persembahan yang terambil dari Mazmur pasal 126 ayatnya yang kelima, mengatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 ayat yang pertama dan yang sampai ketiga. Saudara-saudara, seperti telah diwartakan kepada sidang jemaat bahwa pada hari ini akan dilaksanakan baptisan reguler, dan hari ini kita akan membaptiskan anak kekasih Mikhailo Jafir Kana, anak dari pasangan Eden Kaisar Kana dengan Jen Ayu Putri Anu. Dengarkanlah perintah Tuhan tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu, anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Dengan demikian saya sebagai hamba Allah akan membaptis anak saudara.
Mikailo Javier Kana. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintahkan anak kami ini, Mikailo Javier Kana, dengan Roh Kudus, supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya ia dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami menyampaikan doa ini di dalam Yesus Kristus juru selamat kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Kiranya sungguh menguatkan iman kami untuk terus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah,
Juru Selamat kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, memberitakan Injil-Mu lewat seluruh kehidupan kami, untuk terus teguh dalam pengharapan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kami senantiasa bersuka cita dalam kehidupan kami apapun yang kami alami, karena kami percaya kami tidak sendiri, Allah berjalan bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur jemaat-Mu. Kiranya berkenan di hadapan-Mu untuk dipakai dalam pemberitaan Injil Tuhan di seluruh dunia ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun tanggal 7 sampai 13 Desember. Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Yoel Buatasik. Engkau mengaruniakan seorang putra di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkatilah keluarga mereka. Kami bersyukur kepadamu untuk ulang tahun PPGT ke-58. Tuhan berkati semua pemuda-pemudi gereja-Mu untuk terus memperlengkapi diri menjadi kader siap utus di tengah-tengah dunia ini, siap memberitakan Injil Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di dalam sorga, jemaat-Mu yang menerima berkat-Mu sepanjang minggu ini, baik yang kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini mereka bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Kami datang kepadamu membawa seluruh pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Ya Tuhan, kami mohon Engkau melawat mereka, Engkau jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kuatkanlah iman pengharapan mereka di tengah-tengah penderitaan karena sakit ini. Jemaat-Mu yang berduka, ditinggalkan oleh kekasih mereka, keluarga almarhum Nyonya Pet Toto di Kalimantan. Tuhan kiranya menghiburkan mereka menghadapi duka cita saat ini. Semua jemaat Tuhan yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan terus melawat dan menopang mereka. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan memohon berkat-Mu untuk Ibu Rita Luther yang akan melahirkan besok lewat sesar di rumah sakit Elim. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, semua persiapan ini dan proses operasi nanti Tuhan berkati, sehingga Ibu Rita Luther boleh melahirkan dengan selamat, operasi boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam sorga, berkatilah kehidupan jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, usaha jemaat-Mu setiap hari. Tuhan, Engkau campur tangan memberkati, karuniakanlah berkat-berkat-Mu di tengah kehidupan jemaat-Mu. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, karuniakanlah berkat dan damai sejahtera-Mu, sehingga dari tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat-Mu nama Tuhan dimuliakan. Kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka, dalam menata masa depan mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikanlah yang terbaik pada waktunya. Bapa Sorgawi, kami mohon berkat-Mu untuk semua pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Baptisan kudus yang akan dilaksanakan minggu depan, dan juga pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19, yaitu pasangan Herman Santosa dengan Reski Amalia Maisya Putri. Tuhan kiranya memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Perayaan Natal jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember. Tuhan, Engkau memberkati
sehingga perayaan Natal boleh berlangsung dengan baik. Meskipun dilakukan secara live streaming, tapi kami percaya tidak akan mengurangi makna Natal yang sesungguhnya, bahwa Engkau telah lahir ke tengah-tengah dunia menjadi juru selamat kami. Bapa di dalam sorga, berkatilah pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna. Kiranya proses pembangunan ini berlangsung dengan baik dan boleh selesai dengan baik pada waktunya. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati untuk terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Ya Tuhan, karuniakanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur kepada-Mu sebagai bangsa Indonesia. Pemilihan boleh berjalan dengan baik pada tanggal 9 Desember. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang boleh terpilih untuk memimpin seturut kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, kami terus mengakui seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu dan memohon kekuatan perlindungan dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan memulihkan keadaan kami, keadaan dunia ini. Berkati dokter, semua medis yang mengabdikan diri dan relawan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tuhan melindungi, menjaga mereka. Bapa di dalam sorga, saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan kuatkan mereka, pulihkanlah mereka. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, ampuni dosa kami, dengarkanlah seruan doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat. Penekanan warta jemaat Minggu 13 Desember 2020. Yang pertama, ibadah hari Minggu. Jadwal ibadah Minggu 20 Desember 2020 pukul 9.00 WITA adalah jemaat kelompok 3, 4, 6, 7, dan 9. Pukul 17.00 WITA adalah jemaat kelompok 1, 2, 5, dan 8. Yang kedua, kebaktian insidentil. Kebaktian syukur di keluarga, kebaktian syukur di rumah keluarga Yusuf Manda, SA, MH, kelompok 2 akan diadakan pada hari Rabu 16 Desember 2020, pukul 17.00 WITA. Yang ketiga, baptisan kudus. Atas permintaan keluarga dari hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 9.00 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Alexandra Natania Ari Tikupadang, anak dari pasangan Wendy Tikupadang dengan Yorita Ari, kelompok 4. Yang keempat, perayaan Natal Jemaat Rama. Berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi PMG Jemaat Rama, Ketua-Ketua Komisi dan Panitia HRG Jemaat Rama, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI tentang panduan perayaan dan ibadah Natal pada masa pandemi COVID, maka disampaikan bahwa pertama, perayaan Natal Jemaat Rama dilaksanakan dalam bentuk ibadah pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 18.00 WITA secara live. Yang kedua, yang diizinkan hadir dalam ruang ibadah adalah panitia pelaksana PMG dan ketua-ketua komisi Jemaat Rama, pengurus inti OIG atau PKBGT, PWGT, PPGT, dan SMGT Jemaat Rama, dan perwakilan kelompok masing-masing 2 orang. Kelompok menentukan sendiri perwakilannya. Yang ketiga, warga Jemaat Rama mengikuti perayaan Natal di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah live streaming. Yang keempat, pengaturan ini dilakukan
untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Penyampaian yang kelima, pembangunan gereja ramah. Disampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat, kiranya dapat mengisi kartu persembahan pembangunan dan mengembalikannya ke kantor gereja. Tambahan penekanan warta, disampaikan bahwa pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 10.30 setelah ibadah selesai, Bulog Kota Makassar akan melaksanakan pasar murah di halaman gereja. Adapun bahan yang dipasarkan antara lain, yang pertama beras, yang kedua terigu, yang ketiga minyak goreng, dan yang keempat daging. Demikian untuk kita ketahui. Demikianlah penekanan warta. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NJNE 8, Aku Seorang Pemuda. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pergilah, nyatakanlah tanda pertobatanmu, karena terang Allah ada di antara kamu setiap hari. Saya siap melakukannya. Kini arahkan hati dan pikiran kamu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetap berdiri, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan dari NKB 134 ayat yang pertama dan yang ketiga. Ayat pertama dinyanyikan oleh orang tua. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati. Salam sehat.